Dalam setiap fase kehidupan, ada saatnya kita harus melepaskan kenyamanan demi pertumbuhan. Ketika sebuah sistem yang dulu berjalan sempurna mulai kehilangan ketajamannya, perubahan bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Begitu pula halnya dengan Manchester City. Musim demi musim mereka dikenal sebagai simbol dominasi. Struktur permainan rapi, mentalitas juara, dan visi jangka panjang yang tertanam kuat. Tidak hancur, tapi cukup untuk mengubah arah. City masih tampil kompetitif. Mereka tetap berada di papan atas. Tapi bagi klub sebesar ini, finish di posisi ketiga dan tanpa gelar terasa seperti alarm yang tidak bisa diabaikan. Maka ketika fondasi utama seperti Kevin De Bruyne akhirnya hengkang, klub ini tidak hanya melakukan tambal sulam, mereka memulai rekonstruksi besar. Dan seperti filosofi dalam seni membangun ulang, kadang untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat, semuanya harus diguncang lebih dulu. Dari sinilah era baru Manchester City dimulai. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Manchester City tampaknya tengah memasuki babak baru dalam strategi transfer mereka. Setelah sempat menahan diri di awal musim 2024/2025, The Citizens kini tampil agresif dalam 2 bursa transfer terakhir dengan total pengeluaran lebih dari 346 juta euro atau setara 6,42 triliun. Sejak jendela transfer Januari 2025, City merekrut 9 pemain anyar. Sebuah pergeseran tajam dari pendekatan lama mereka yang biasanya hanya mendatangkan 1 atau 2 pemain kunci. Pada awal musim, mereka hanya membawa Savinho dari Troyes dengan 25 juta euro dan Ilkay Gundogan secara gratis. Tapi setelah itu, City benar-benar menggila di pasar transfer. Mereka mendatangkan Omar Marmoush dari Frankfurt 75 juta, Nico Gonzalez dari Fiorentina 60 juta, Abdulkadir Kusanov dari Lens 40 juta, Vitor Reis dari Palmeiras 37 juta. Nama-nama ini menunjukkan kombinasi antara pemain berpengalaman dan prospek jangka panjang. Marmoush, misalnya, dianggap sebagai pengganti Julian Alvarez yang hengkang ke Atletico Madrid. Masuk ke musim panas 2025 yang juga jadi awal musim 2025/2026. City belum menginjak rem. Mereka kembali mendatangkan 4 pemain baru. Ryan Aït-Nouri dari Wolves, 36,8 juta. Ryan Cherki dari Lyon, 36,5 juta. Tijani Reinders dari AC Milan 55 juta dan Marcus Bettinelli dari Chelsea. City tampaknya tidak hanya mengejar perbaikan jangka pendek, tapi juga sedang membangun kerangka skuad masa depan. Mereka memperkuat lini belakang, lini tengah, dan sektor kreatif. Kenapa City sampai seagresif ini? Karena musim 2024/2025 bukan musim biasa. Walaupun mereka finish di peringkat 3 Premier League, tapi bagi klub sebesar Manchester City, itu adalah kegagalan terselubung. Mereka datang sebagai juara bertahan, tapi justru mengakhiri musim tanpa satupun trofi. Tersingkir dari Liga Champions lebih cepat, gagal di FA Cup dan Carabao Cup, dan performa tim secara keseluruhan mengalami penurunan, terutama setelah kepergian Julian Alvarez. Kreativitas dan konsistensi di lini depan seperti menguap. Pep Guardiola, pelatih yang dikenal perfeksionis, tidak melihat ini sebagai musim biasa. Ia melihat ini sebagai sinyal. Tekanan datang dari Arsenal, Liverpool, bahkan dari tim seperti Aston Villa dan Newcastle yang semakin kompetitif. Maka, musim panas 2025 jadi titik balik. City tak lagi bermain aman. Mereka sadar untuk bertahan di level tertinggi, dibutuhkan adaptasi. Dan belanja besar ini bukan asal-asalan. Mereka fokus pada kedalaman skuad, regenerasi, dan tentu saja persiapan masa depan setelah Guardiola. Kontrak sang pelatih tersisa 1 musim, dan banyak yang menyebut bahwa ini adalah rencana warisan Guardiola. Ia ingin meninggalkan City dengan fondasi yang kuat, kombinasi pemain matang dan talenta muda potensial. Salah satu area yang paling disorot adalah lini tengah. City kehilangan sang jenderal lapangan, Kevin De Bruyne. Setelah hampir 1 dekade mengabdi,
De Bruyne akhirnya mengucapkan perpisahan dan memilih tantangan baru bersama Napoli di Serie A. Bagi banyak fans, ini jadi momen emosional. Bukan hanya karena perginya pemain penting, tapi juga karena lubang besar yang ditinggalkan. De Bruyne bukan sekadar gelandang, ia adalah otak permainan, kreator, pemimpin. Statistiknya luar biasa. Puluhan assist, gol-gol penting, dan visi yang sering tak bisa ditiru pemain lain. Maka dari itu, City tak mau main-main. Mereka tak hanya mencari satu pengganti, tapi dua sekaligus. Tijani Reinders dan Ryan Cherki. Reinders adalah gelandang modern. Serba bisa, tahan banting, dan punya visi bagus. Ia bukan pemain flashy, tapi punya efektivitas tinggi dalam mengalirkan bola dan menembus lini lawan. Ia akan menjadi penyeimbang baru di lini tengah City. Sementara itu, Cherki adalah taruhan masa depan. Flair-nya mengingatkan pada pemain kreatif Prancis seperti Hatem Ben Arfa atau Nasri di masa lalu. Masih muda, mentah, tapi punya potensi besar. Guardiola dikenal sebagai pelatih yang bisa memoles pemain muda menjadi bintang, dan Cherki tampaknya adalah proyek jangka panjang selanjutnya. City tahu, menggantikan De Bruyne 1-1 itu mustahil. Tapi dengan membagi peran kepada dua pemain dengan karakteristik berbeda, mereka berharap bisa mempertahankan keseimbangan permainan dan daya kreativitas. Strategi ini adalah bentuk adaptasi yang berani, sekaligus pengingat bahwa era baru benar-benar telah dimulai. Dengan total belanja hampir 350 juta euro, Manchester City kini mengirim pesan ke seluruh Eropa. Mereka belum selesai. Mereka hanya sedang membangun ulang, dan bisa jadi sedang mempersiapkan kebangkitan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dalam hidup, perubahan selalu datang dengan risiko, tapi hanya mereka yang berani mengguncang fondasi lamanya, yang layak membangun kejayaan baru. Manchester City sudah memilih jalannya. Mereka tidak lagi menunggu waktu, mereka menantangnya. Mereka tidak lagi bertahan di zona nyaman, mereka menghancurkannya demi membuka babak baru. Di dunia sepak bola tidak ada yang abadi. Formasi bisa berubah, pemain bisa pergi, trofi bisa berganti tangan. Namun satu hal yang selalu menjadi kunci, keberanian untuk beradaptasi. Dan Manchester City telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya siap berubah, mereka siap memimpin perubahan itu sendiri. Saat klub lain sibuk mempertahankan apa yang mereka punya, City justru melangkah lebih jauh. Mereka membongkar sistem yang selama ini membawa kejayaan. Mereka merelakan kenyamanan demi masa depan. Bukan karena panik, tapi karena sadar bahwa stagnasi adalah awal dari kehancuran. Di balik gemerlap angka transfer dan nama-nama baru yang menghiasi papan pengumuman Etihad, ada pesan yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya tentang musim depan. Ini tentang membangun ulang imperium. Menciptakan kembali keagungan, merancang kembali dominasi. Manchester City tak lagi sekadar ingin menang. Mereka ingin menciptakan kembali standar baru dalam sepak bola modern. Dengan mendatangkan gelombang pemain muda, memperbarui struktur skuad, dan memperkuat kedalaman tim, City tengah mempersiapkan diri untuk siklus baru kejayaan.